Halo Indonesia, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Saya coba mengamati ancang-ancang situasi politik jelang Pilpres 2024 yang akan datang. Ada beberapa tokoh politik yang digadang-gadangkan bakal maju sebagai Capres 2024. Di antaranya ada Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN saat ini, Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia saat ini, dan juga Ketua Umum Partai Gerindra ya kalau saya nggak salah. Kemudian ada Ibu Puan Maharani, ada Cak Imin dari PKB, terus ada Bapak Ganjar Pranowo, dan kemudian ada Pak Anies Baswedan, ya kan? Mungkin ada lain lagi, tetapi yang ada di ingatan saya cuma itu. Ya, saya coba amati tokoh-tokoh politik yang bakal maju ini. Ya, menurut saya semuanya rumit ya. Kenapa saya katakan rumit? Karena pada Pilpres 2014 dan 2019 silam hanya ada dua kubu di masyarakat, ya kan? Kubu pendukung Insinyur Haji Joko Widodo dan kubu pendukung Prabowo Subianto. Dan kemudian ada pihak ketiga yang waktu itu saya istilahkan kubu siluman ya. Kubu siluman ini enggak tahu dan enggak pasti mereka itu arah dukungannya kemana. Apakah mereka mendukung Bapak Prabowo Subianto ataukah mereka punya agenda politik tersendiri di balik pesta demokrasi Pilpres 2014 dan 2019, ya kan? Dan saya kira ini sudah menjadi rahasia umum bahwa memang ada kubu lain yang memperjuangkan ideologi mereka, ya. Mereka mencoba untuk menunggangi pesta demokrasi 2014 dan 2019 dengan agenda politik tersendiri. Mereka ingin membangun suatu fondasi ideologi lain atau sistem kenegaraan yang lain di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kubu ini saya istilahkan kubu siluman. Jadi enggak jelas arah dukungan mereka itu pastinya kemana. Kan seperti itu. Nah, tetapi pada Pilpres, pada bayangan atau gambaran Pilpres 2024 yang akan datang, orang-orang atau tokoh-tokoh politik yang dulunya ada bersama-sama dengan masyarakat untuk menentukan atau menuju kepada satu tujuan, ini saat ini mereka masing-masing sedang memperjuangkan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi. Contohnya seperti Pak Erick Thohir yang dulunya adalah salah satu ketua relawan ya, salah satu ketua relawan Presiden Jokowi, sekarang juga punya niat untuk maju sebagai Capres 2024. Nah, terus ada Pak Ganjar Pranowo, terus ada Cak Imin. Ini orang-orang yang NKRI-nya itu jelas, ya kan? Orang-orang yang NKRI-nya itu jelas. Nah, mereka masing-masing punya niat untuk maju sebagai Capres 2024 yang akan datang. Sehingga menurut saya pada situasi demokrasi 2024 atau menjelang pesta demokrasi 2024, ini masyarakat akan mengalami ambigu ya. Ambigu yang saya maksudkan, masyarakat akan bingung menentukan arah dukungannya itu kemana ya. Sehingga masyarakat pro NKRI itu akan terpecah. Nah, disinilah yang menurut saya rumitnya, letak rumitnya gitu. Nah, saya sendiri secara pribadi adalah pendukung Bapak Ganjar Pranowo, tetapi ini juga menurut saya rumit ya. Rumit kenapa? Karena Bapak Ganjar Pranowo ini orang yang tegak lurus terhadap partai PDI Perjuangan. Beliau sama sekali tidak tergoda untuk keluar dari partai PDI Perjuangan. Bahkan kemarin ketika diumumkan oleh Bapak Surya Paloh di Rakernas Partai Nasdem, ada 3 nama, Pak Anies Baswedan, Jenderal Andika Perkasa, dan Bapak Ganjar Pranowo.
menanggapi hal itu, Bapak Ganjar Pranowo menolak dengan tegas ya. Bapak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa saya kader partai PDI Perjuangan dan setiap partai itu memiliki mekanisme yang harus dihormati. Kalau saya nggak salah, kira-kira begitu intisari dari tanggapan Bapak Ganjar Pranowo. Nah, sementara dalam tubuh Partai PDI Perjuangan sendiri menimbulkan ambigu di masyarakat saat ini. Karena nggak jelas seperti apa keputusan dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan nanti, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah beliau akan memajukan putrinya, Ibu Puan Maharani, ataukah beliau akan memilih mendengar suara hati rakyat yang lebih condong memilih Bapak Ganjar Pranowo, sehingga ini juga rumit ya. Bayangkan kalau nanti yang ditunjuk untuk diusung oleh Partai PDI Perjuangan itu adalah Ibu Puan Maharani. Kemarin ada opini Ibu Puan Maharani akan dipasangkan dengan Bapak Prabowo Subianto. Ya, terus kemudian ada juga opini Ibu Puan Maharani dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah, banyak lah ya opini yang bertebaran, terkhususnya di sosial media. Jadi menurut saya ini memang rumit sekali. Nah, sehingga kalau sempat Ibu Puan Maharani sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan ini pada akhirnya menentukan sikap dan menunjuk Ibu Puan Maharani, otomatis rakyat Indonesia pro NKRI yang lebih memilih mendukung Bapak Ganjar Pranowo ini juga akan kecewa dan kemudian menentukan sikap politiknya sendiri. Nah, saya secara pribadi, saya berpikir, jadi pada 2014 dan 2019 saya mendasari dukungan saya itu pada dua hal ya. Saya mendasari dukungan saya itu yang pertama NKRI. Pemimpin yang harus benar-benar NKRI agar supaya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika ini tetap terjaga. Jangan sampai digoyahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan isu agama untuk memburu nafsu politik mereka, ambisi kekuasaan mereka, kan seperti itu. Nah, itu yang pertama yang mendasari niat saya, yang mendasari arah dukungan saya kepada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kedua yang menjadi dasar arah sikap politik saya adalah ceramah dari Mbah Maimun Zubair. Beliau katakan sebelum wafat, beliau sempat katakan bahwa Indonesia baru akan makmur dan sejahtera ketika nasionalis dan religius bersatu. Nah, sehingga ketika pada 2019 silam Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan memilih Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai pendamping beliau, saat itu saya merasa bahwa kedua sosok ini telah memenuhi unsur yang disebutkan dalam ceramah Mbah Maimun Zubair. Insinyur Haji Joko Widodo nasionalis sejati dan Kiai Haji Ma'ruf Amin religius. Jadi dua unsur ini, nasionalis dan religius ini, telah lengkap terlihat pada dua sosok ini. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar arah sikap politik saya. Nah, ke depan juga saya kira masih statement dari Mbah Maimun Zubair ini, ceramah dari Mbah Maimun Zubair ini menjadi patokan arah sikap politik saya. Saya akan melihat
nasionalis dan religius itu bersatu dalam satu pasangan. Nah, kalau ada satu pasangan yang di dalamnya ada unsur nasionalis dan religius, maka disitulah saya akan menentukan arah sikap politik saya. Yang menjadi pertanyaan terakhir, ya, bagaimana jika PDIP akhirnya tidak menentukan Bapak Ganjar Pranowo? Bagaimana jika PDIP akhirnya lebih memilih menunjuk Ibu Puan Maharani? Entah yang mendampinginya itu siapa, entah yang menjadi pasangannya itu siapa. Saya sebagai pendukung Bapak Ganjar Pranowo otomatis akan banting setir dong ketika PDI Perjuangan tidak menunjuk Bapak Ganjar Pranowo, dengan berpatokan pada dua unsur yang disebutkan oleh Mbah Maimun Zubair, yakni nasionalis dan religius. Nah, sehingga menurut pandangan pribadi saya, ini pandangan pribadi saya, kalau bukan Bapak Ganjar Pranowo gitulah ya, kalau bukan Bapak Ganjar Pranowo, maka Kristianto Yen Oni akan menentukan sikap politiknya. Mungkin sosok yang akan saya pandang ke depan, yang pertama adalah Jenderal Dudung Abdurrahman, nasionalis sejati, ya. Dan yang kedua, untuk cawapresnya ini harus religius. Saya akan melihat kepada Kiai Haji Said Akil Siroj. Menurut saya, dua sosok ini kalau dipasangkan, maka unsur nasionalis dan unsur religius akan terpenuhi secara sempurna. Bagaimana pendapat teman-teman? Saya Kristianto Yen Oni. Silahkan utarakan pendapat teman-teman di kolom komentar. Salam NKRI.